Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi dan pengusiran 10 diplomat Rusia pada Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Ketentuan ini merupakan balasan atas tuduhan Washington bahwa Rusia campur tangan dalam pemilihan AS, serangan dunia maya besar-besaran, dan aktivitas bermusuhan lainnya. Pendapat Presiden Joe Biden melawan Rusia terjadi pada minggu yang sama ketika ia menawarkan untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin untuk pertemuan puncak pertama mereka. Pertemuan itu menurut para pejabat AS tetap penting, sehingga kedua negara dapat mengurangi ketegangan. Dalam perintah eksekutif, Biden memperluas pembatasan pada bank-bank AS yang memperdagangkan utang pemerintah Rusia, mengusir 10 diplomat yang termasuk tersangka mata-mata, dan memberikan sanksi kepada 32 orang yang dituduh ikut campur dalam pemilihan presiden 2020. Perintah Presiden Biden mengirimkan sinyal bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan cara yang strategis dan berdampak secara ekonomi pada Rusia jika itu berlanjut atau meningkatkan tindakan internasionalnya yang tidak stabil, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Pihak Istana Kremlin mengatakan pada Kamis bahwa sanksi tidak akan membantu momentum untuk pertemuan puncak dan begitu Gedung Putih mengumumkan langkah-langkahnya, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan tanggapan Rusia tak terhindarkan. Ketegangan terbaru datang dengan latar belakang kemarahan jangka panjang di Washington atas campur tangan pemilihan dan kekhawatiran baik di Amerika Serikat serta sekutu Eropa atas pasukan Rusia baru-baru ini yang menumpuk di perbatasan Ukraina. Tindakan peracunan yang hampir fatal dan pemenjaraan Alexei Navalny, yang secara efektif merupakan lawan politik terbuka terakhir bagi Putin, semakin meningkatkan kekhawatiran di Barat. Seorang pejabat senior AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada wartawan bahwa Washington siap untuk memberlakukan lebih banyak tindakan jika perlu dan juga bahwa tindakan tambahan sudah ada tetapi akan tetap tidak terlihat. Meskipun demikian, pejabat itu menekankan bahwa Washington sedang mengupayakan pengurangan ketegangan dan ingin KTT Biden-Putin yang diusulkan tetap berjalan. Kami tidak menginginkan kondisi semakin memburuk, kata pejabat itu. Dalam beberapa bulan mendatang akan sangat penting bagi kedua pemimpin untuk duduk membahas berbagai masalah yang dihadapi hubungan kami, imbuhnya. Setelah sinyal campur aduk Donald Trump ke Rusia, dan tuduhan bahwa Partai Republik tampaknya bermaksud melindungi Putin dari kritik, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Demokrat menyambut baik pendekatan Biden. Pendekatan keras pemerintahan Biden terhadap Kremlin adalah penyambutan yang disambut baik dari 4 tahun kepergian Donald Trump ke Putin, ujar Senator Bob Menendez. Ini meyakinkan dan sejujurnya melegakan memiliki presiden yang bersedia dengan jelas menyebut Putin seperti apa adanya termasuk pembunuh, agresor militer di Ukraina, sumber pengaruh jahat, ancaman dunia maya, imbuh Menendez. Sanksi tersebut dirancang untuk merugikan ekonomi Rusia dengan mempersulit penggalangan dana di pasar internasional. Mulai tanggal 14 Juni bank-bank AS akan dilarang membeli obligasi pemerintah langsung dari Bank Sentral Rusia, Kementerian Keuangan, atau dana kekayaan kedaulatan. Pernyataan Gedung Putih yang menjelaskan tindakannya yang pertama tercantum dalam upaya Moskow untuk merusak pelaksanaan pemilihan umum demokratis yang bebas dan adil dan lembaga demokrasi di Amerika Serikat dan sekutu dan mitranya. Ini merujuk pada tuduhan bahwa Badan Intelijen Rusia